Halo semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke acara FB Live Caring Indonesia Official live streaming dengan saya, Product Assistant Manager PT Caring Indonesia, Doni Juliadi. Dan kali ini saya ditemani dengan medical consultant kita, Dr. Sugi. Ya, apa Dr. kabar Sugiarto. Mas? Ya, selamat datang dok. Ya, terima Sehat kasih ya, dok, Mas. ya? Sehat Mas. Apa kabar juga Mas? Sehat ya? Oke, teman-teman di studio gimana kabarnya? Sehat ya? Semangat. Luar biasa. Di sini sudah ada 1.000 orang loh suaranya. Wah. Banyak ya dok ya, semangat. Luar biasa. Ya mudah-mudahan yang menyaksikan di FB Live Caring Indonesia Official juga sangat banyak dan sangat antusias, nggak kalah seperti di sini ya dok. Oke, kita kali ini dok akan bahas sebetulnya sesuatu yang lagi booming lagi nih ya dok. Iya betul Dan, Mas. Mungkin yang menyaksikan semua bapak-bapak ibu-ibu di rumah sudah mengetahui juga ya bahwa orang yang terinfeksi COVID nih sekarang bertambah banyak ya dok ya. Jadi mungkin nanti akan kita ulas sedikit dan Dr. Sugi akan jelaskan sedikit kenapa kok bisa sampai seperti itu ya dok ya. Kemudian kasusnya sampai ke tetangga kita, ada yang sampai 2 kali lah kena lagi, ada yang sudah vaksin kok bisa ada yang kena juga. Jadi itu sangat banyak sekali. Nah belum lagi itu ya dok, virus yang strainnya yang sudah bermutasi, yang sudah ada lagi dan lain-lain ya dok ya. Jadi memang agak-agak mencekam situasi belakangan ini malahan. Ya sedangkan dunia perekonomian harus terus berjalan. Betul. Jadi untuk menafkahi, untuk kita bisa terus hidup itu harus tetap bekerja juga. Nah jadi agak dilema sebetulnya dok ya. Jadi antara pandemi yang sekarang bertambah parah, kemudian kita pun harus tetap beraktivitas. Jadi yang saya lihat, jadi kemungkinan kayaknya semakin banyak si virus-virus ini bisa masuk ke tubuh kita, jalannya melalui apapun jadi semakin banyak. Jadi kita pun ya nggak bisa gimana-gimana lagi ya, mau nggak mau ya cara kita menyikapinya itulah yang kita fokuskan di sini nanti ya dok ya. Iya betul. Oke, jadi itu yang akan kita bahas hari ini, dan mudah-mudahan semua yang menyaksikan FB Live Caring Indonesia, keluarga besar Caring Indonesia semua sehat selalu, ya dilindungi Allah yang Maha Kuasa, kemudian tetap hidup sehat ya dok ya pasti ya dok. Ya. Oke, jadi kita bisa mulai untuk acara hari ini. Ya. Nah, tema kita hari ini adalah seperti yang bisa dilihat di sini, 1001 jalan virus COVID-19 menuju tubuh. Jadi sangat banyak sekali celah, walaupun kita sudah menggunakan masker, menggunakan face shield, pakai hand sanitizer, cuci tangan pakai sabun, sampai rumah mandi, itu masih banyak celah si virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita ya dok ya. Iya betul Mas. Jadi sangat banyak sekali, dari kita aktivitas, dari tempat-tempat umum itu sangat banyak. Nanti kita bahas di sini, kan kita kupas satu persatu. Kemudian ternyata juga kita sudah pertahanan defense bagaimanapun masih bisa lewat. Gimana caranya nih yang ampuh? Nah nanti Dr. Sugi akan kasih caranya seperti apa di sini, ya dok ya. Betul. Jadi kita tunggu nanti informasinya dokter. Oke, mungkin Dr. Sugi ada yang mau disampaikan sebelum kita mulai presentasinya dok, silakan. Ya, apa kabar para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia? Ya, bertemu lagi dengan saya Dr. Sugiarto ya, sebagai Medical Executive Caring Indonesia. Nah, pada topik pada hari ini saya mau menyampaikan tentang COVID-19 ya. Pada sebelumnya juga saya sudah pernah menyampaikan juga topik ini, tapi ini saya mau berikan yang terbaru, yang terupdate ya, COVID-19-nya ya. Pak pemirsa sudah tahu ya, pada saat ini kita sedang mengalami serangan gelombang ketiga ya, yaitu sedang meledak-ledaknya lagi COVID-19 di Indonesia ya. Sudah banyak di berita ya, di daerah Jawa Tengah ya, terutama Kudus, Jawa Barat ya, termasuk Jakarta ya, kasus COVID-19 lagi meledak ya di mana-mana ya, mungkin di beberapa daerah dan beberapa negara juga. Dan banyak ya kasus meledak ini disebabkan oleh virus COVID-19 yang sudah bermutasi ya. COVID-19 yang bermutasi ini yaitu variannya varian Delta atau disebut B1617 yang pertama kali ditemukan di India. Nah, virus COVID-19 ini agak berbeda dengan COVID-19 yang dulu awal-awal telah masuk di Indonesia ini ya. Nah, COVID-19 ini penyebarannya sangat cepat ya. Walaupun tingkat kematiannya nggak terlalu cepat, tapi penyebarannya sangat cepat. Nah, ini yang berbeda ya, varian baru ini, karena semakin kesini semakin bermutasi, semakin lebih banyak ya. Si virus ini dia
juga ikut belajar, Mas. Iya. Ya, belajar untuk beradaptasi, ya. Bagaimana dia bisa menginfeksi tubuh seseorang, ya, secara efisien dan secara cepat gitu, ya. Jadi walaupun sudah tertutup rapat, misalnya celah kita sudah semua defense ya dok ya, 5M dan macam-macam, itu akan tetap sekecil apapun dia tetap akan berusaha bermutasi, berubah lah ya, untuk bisa masuk dalam tubuh kita gitu ya dok. Iya, bisa. Bisa Mas. Jadi kemungkinan untuk masuk dalam tubuh kita walaupun kita sudah melakukan protokol kesehatan ya, memang tetap kita bisa kena. Tetapi alangkah baiknya protokol kesehatan tetap dilakukan ya. Paling enggak itu akan meminimal ya, untuk kita terlindungi ya dari penularan atau terpaparnya dari COVID-19 ini. Ya, apalagi yang orang yang tidak pakai masker, yang tidak cuci tangan ya, yang tidak jaga jarak ya. Nah, betul. Itu lebih resikonya lebih besar pastinya untuk terpapar atau terinfeksi COVID-19. Karena saya lihat sih dok, di beberapa tempat mungkin sudah jenuh kali ya. Jadi orang tuh antara mungkin kalau kita ketemu di jalan dari 10 orang, 2 atau 3 orang itu udah nggak pakai masker lagi kayaknya. Betul, betul. Mungkin pengawasan udah mulai menurun, tapi mereka jadi jenuh, jadi kayaknya kok udah mulai cuek. Nah ini yang bahaya sebetulnya dok ya. Iya, karena kan kita lihat COVID-19 ini pandemi yang cukup lama ya Mas. Kita lihat awal mulanya dari awal tahun 2020 ya, sampai sekarang pun pandemi belum berakhir ya. Istilahnya kita tetap terus berperang nih, berjuang nih untuk melawan COVID-19 ini. Ya, mau tidak mau kita harus hidup berdampingan ya dengan COVID-19. Baik kita mau tetap hidup atau kalah nih. Ya, untuk berperang dengan COVID-19. Hukum alam ya. lah. Nah, ini bisa jadi hukum alam, bisa jadi ya. Nah, tapi mau tidak mau kita harus tetap berusaha bagaimana melawan ya COVID-19 ini supaya tidak mudah menginfeksi tubuh kita ya. Bahkan tidak menyebabkan jadi keparahan dan menyebabkan kematian ya. Itu yang tidak kita mau ya. Pasti bukan kita aja, di seluruh dunia juga ingin mencegah seperti kayak gitu ya. Setuju itu saya memang jangan lengah lah ya, kita jangan kasih kendor ya buat virusnya itu ya istilahnya. Betul. Jadi sekali kita lengah sedikit, kita kendor sedikit, pola hidup kita udah mulai begadang, masa bodoh sama begadang aja lah. Imunnya turun, kebetulan pas virusnya lagi lewat sedikit aja, lewat airborne udara masuk ke tubuh kita udah ya tinggal terinfeksi aja, tinggal tunggu dok. Iya betul Mas. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dok, udah pakai slide ini ya informasinya. Jadi kalau kita lihat dari data ya, kita lihat Mas ya. Ini ada di peta sebaran di sini ya, kita bisa lihat ya kasus yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 ya dari sejak awal tahun ya 2020 sampai sekarang kurang lebih hampir mencapai angka 1.911.358 kasus di Indonesia nih dok ya? Indonesia, betul, yang sudah terkonfirmasi. Dan kasus yang masih aktif ya sampai saat ini masih 113.388 kasus. Ya, ada peningkatan ya kurang lebih 5.000 sampai saat ini terakhir 8.000 bahkan ya. Peningkatan kasus itu ya. Kemudian kasus yang sembuhnya 1.745.091 kasus. Dan kasus yang meninggal sudah mencapai angka 52.879 orang ya yang sudah meninggal. Dan ini kasus ini juga masih cukup lumayan ya kasus meninggal ini ya. Nah, dan ini kasus yang meninggal pun ada yang sudah divaksin pun juga ada yang meninggal juga ya. Nah, yang belum divaksin lebih besar resikonya untuk meninggalnya. Saya pernah dengar ini dok. Jadi virus yang Delta ini ya. Dia kan ada cuma menginfeksi orang itu lebih cepat kan masuk. Kemudian cuma 3-4 hari dia langsung meninggal dok. Itu gimana? Benar tuh dok ya? Iya betul. Jadi yang penemuan terbaru nih Mas ya, banyak para ilmuwan peneliti ini meneliti nih tentang COVID-19. Ya, COVID-19 ini kok bisa menginfeksi seseorang bagaimana sih ya, yang dan banyak diteliti ya. Kan COVID-19 ini virusnya namanya SARS-CoV-2 ya. Sebelumnya kita kenal SARS ya. Benar. Beda ya dok ya. Beda spesies ya. Sebenarnya dari komposisi proteinnya itu sama ya. Cuma keperbedaannya dia karena virus ini bermutasi. Nah, jadi bermutasi, jadi mungkin dari
sifat-sifat DNA RNA-nya itu lebih pandai, jadi atau lebih canggih dia ya, dibandingkan virus SARS yang dulu gitu. Jadi dia ini istilahnya beradaptasi terhadap lingkungan dan sekitarnya, dan bisa beradaptasi dalam tubuh juga dia. Jadi semakin kesini virus ini dia belajar terus juga. Kalau dia kalah, bagaimana menghadapinya, Nah, makanya virus ini sangat pandai ya. Jadi virus ini terus belajar juga untuk menginfeksi seorang dan menyebar lebih cepat, dan bahkan gejalanya pun hampir singkat, sederhana, bahkan bisa 3-4 hari bisa meninggal ya. Nah, itu makanya inilah yang sangat ditakutkan ya, karena virus ini bermutasi terus tidak taunya. Nah, salah satu penyebabnya bisa masuk ke dalam tubuh kita yaitu satu pintu yang bisa menyebabkan kita masuk, yaitu namanya di tubuh kita ini ada namanya reseptor ya Mas ya. Namanya reseptor S2. Nah, ini adalah satu pintu masuk bagi virus COVID-19 ini masuk ke dalam tubuh kita. Nah, reseptor S2 itu ada di beberapa tubuh kita gitu. Nah, kalau virus reseptor ini banyak diekspresi oleh tubuh kita, maka itu nanti mungkin akan kita bahas di dalamnya ya. Oke, boleh. Nanti ini udah mulai mendalam, dokter juga udah gak sabar nih. Oke. Untuk menjelaskan lebih detail. Nah, tapi dok, tadi mungkin kita bisa kembali ke slide ke informasi yang ada di Indonesia dulu nih, dok. Saya masih tertarik bahas tentang infografis yang terjadi di Indonesia nih. Jadi tadi itu kita di Indonesia ternyata kan peningkatan juga cukup signifikan ya. Saya sempat ngecek itu di WHO. Jadi urutan itu di Indonesia masuk ke 18 negara tertinggi yang memang peningkatan cukup tinggi nih. Betul. Dibanding memang jumlah penduduknya, tapi memang peningkatan cukup tinggi juga. Kemudian, nah di sini di layar bisa dilihat bahwa sampai dengan bulan Mei, Juni sekarang, jadi kita sudah sempat naik. Itu gelombang kedua kemarin. Ya, kemudian pas sudah mulai awal tahun turun, kemudian kita mungkin Idul Fitri, kemudian liburan, orang kan agak susah menahan diri, akhirnya tetap lah ya ke kampungnya atau mungkin jalan-jalan, di mana tempat wisata sudah dibuka semua, akhirnya terjadi peningkatan lagi dok. Nah, sampai dengan bulan Mei Juni ini ternyata yang tadi dokter bilang gelombang ketiga naik lagi ya dok ya. Betul. Dan itu memang di Indonesia pun sudah terjadi seperti itu ya dok ya. Betul, iya. Jadi karena virus yang tadi saya bilang itu ya, varian Delta ini yang menularnya sangat cepat. Tapi memang yang sudah terkonfirmasi sudah banyak kah dok, yang misalnya yang virus varian Delta ini dok di Sudah. Dan peneliti memeriksa sampel yang di Kudus, ya sudah beberapa puluh sampel yang sudah diperiksa ya. Dan itu memang variannya varian Delta, sudah dicek ya. Nah, Nah, makanya sampai ke Kudus kan, ke daerah sana berarti kan sudah sejauh sana, apalagi di Jakarta Mas ya. Ya kan, pasti di Jakarta juga kemungkinan besar juga. Jadi rekan-rekan semua harus lebih waspada lah ya sekarang. Kalau bisa maskernya double pakai face shield lagi, jadi memang agak lebih mengerikan sebenarnya kondisinya yang sekarang ini. Betul, sangat mengerikan, betul. Oke, jadi kita bisa lihat kembali ke gambar, mungkin dok nanti akan bisa jelaskan bahwa perbandingan itu agak sejalan tuh peningkatan orang yang COVID-nya, kemudian yang terinfeksinya, yang meninggalnya. Nah, kalau orang yang sehatnya sendiri gimana dok? Kalau yang dokter lihat sampai sekarang dok, yang sembuhnya misalnya dok, kan sudah ada virus Delta. Ya, itu nilai kesembuhannya apakah lebih tinggi atau sama saja dengan sebelumnya dok? Bisa dilihat peta sebarannya ya, yang kasus sembuh sama kasus terkonfirmasi di situ. Ada di grafik lagi ya berarti ya tadi ya. Jadi sebenarnya kasus yang terkonfirmasi dengan kasus sembuh itu sebenarnya berjalan hampir sama sama. Tetapi pasti lebih tinggi sedikit ya kasus terkonfirmasinya dibanding kasus sembuhnya gitu. Karena pasti dari kasus terkonfirmasi positif pasti di situ ada yang meninggal ya Mas ya. Meninggal tapi mungkin nggak terlalu besar prosentasenya, tapi yang tingkat kesembuhannya lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya yang virus Delta ini pun tingkat kesembuhannya ya nggak beda jauh lah ya. Iya betul. Jadi kalau memang yang penting kalau kita memang sudah ada gejala dari virus COVID ini, kita langsung laporkan ya ke Satgas COVID terdekat atau ke rumah sakit, karena
kalau kita diamkan kita cuma mikir ini kayak flu biasa. Kemarin teman saya sembuh sendiri. Ternyata kita yang kena virus Delta. Ya, kita nggak tahu tiba-tiba kita meninggal kan nggak ada yang tahu juga ya. Iya, Itu yang kita jangan sampai lah ya. Jangan sampai lah Mas. Oke. Oke, jadi kita akan bahas bisa dilanjutkan lagi mungkin di slide-nya. Tadi kan kita dibahas di awal Dok. Dari judulnya pun 1001 cara. Iya, betul. Jalan bukan cuma menuju Roma sih. Tapi si virus Covid ini 1001 jalan, mungkin bahkan lebih ya kalau kita lebih Mas. Satu itu bisa segala hal di sekitar sini itu semua itu bisa jadi tempat penularan si Covid itu ya. Betul. Jadi si virus COVID-19 ini nggak mungkin berjalan dengan sendiri kalau tidak ada yang membawa, betul nggak Mas? Pasti istilahnya faktor atau apa lah ya, jadi yang membawanya itu ya. Betul, karena si virus ini harus ada sel inangnya Mas. Tahu sel inang nggak Mas? Iya. Sel inang ini adalah sel yang harus dimasukin dari si virus ini dulu supaya si virus ini bisa mereplikasi atau berkembang biak di dalam sel inang ini. Jadi dia itu kalau ketemu misalnya nih di sini ya dia nggak akan berkembang biak atau membelah diri ya, cuman pas udah di sini habis dipegang teman saya, habis pakai telepon juga masuk, nah dia ketemu sel yang tepat untuk dia bisa berkembang biak. Ada lipid, ada protein macam-macam, akhirnya dia wah ini cocok nih buat gua buat kapsulnya kebuka langsung berkembang biak. Nah seperti itu ya Dok ya. Betul. Jadi sel inang ini sebagai tempat reservoir virus. Oh iya. Nah, reservoir ini sebagai tempat berkembang biaknya. Jadi media yang bagus tubuh kita untuk si virus ini bereplikasi terus ya atau berduplikasi terus, memperbanyak diri terus ya, supaya dia juga bisa menularkan ke yang lain gitu. Ya, jadi penularannya itu pun ya sekarang tadi saya bilang di awal juga sih, sebenarnya kita kembali lagi kita harus kerja. Betul. Kita harus dunia perekonomian itu harus berjalan lagi. Jadi apalagi kemarin yang peningkatan itu karena orang mudik lah. Kita kerja pakai alat transportasi, ya mungkin naik kereta, naik kendaraan umum, ataupun kita naik motor pun tiba-tiba helm lagi dibuka, orang di depan bersin kita nggak tahu, masuk juga. Jadi banyak faktor ya Dok. Iya, jadi kalau kita lihat karena kan yang saya bilang harus dibawa ya. Kalau kita kan sebagai makhluk hidup ya, kita selalu movement ya, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan yang bergerak itu bukan hanya manusia Mas, kalau kita lihat ya, binatang pun juga bergerak, betul nggak Mas? Oh iya betul. Nah, kalau angin pun juga bergerak, ya. Udara, ya kan? Apalagi yang AC. nggak hidup pun bisa bergerak Dok. Jadi kayak paket. Nah, kita terima paket dari mana, kirim kan? Betul, kirim paket. Sama ekspedisinya sudah ekspedisi, dipegang. Betul. Sama security mungkin di tempat kita kerja udah dipegang. Betul. Jadi itu udah berapa orang megang itu, nah kita nggak tahu ya. Betul. Jadi banyak hal itu memang. Jadi si virus COVID-19 itu bisa menempel pada benda sesuatu. Nah, benda sesuatu ini nggak sengaja kita pegang. Nah, dia akan masuk ke dalam tubuh kita. Makanya itu setiap lubang di dalam tubuh kita mudah sekali dimasuki oleh virus COVID-19. Makanya kalau kita megang sesuatu, mengapa kita harus cuci tangan? Takutnya kita pegang-pegang mata, telinga, hidung ya, mulut ya. Nah, itu yang menyebabkan resiko untuk COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita lebih mudah. Pakai masker kadang ini dipegang-pegang. Nah. Kita makanya sebisa mungkin pakai hand sanitizer dulu, cuci tangan dulu. Dan ini pun kita nggak tahu nih saya megang apa lagi. Jadi ya itu hal sepele sebetulnya, kecil, cuman itulah yang menjadi jalan masuk ya si virus. Oke, mungkin tim bisa dibantu untuk slide-nya, gambar yang penyebaran virus COVID-nya. Ya. Oke, nah ini ya Dok. Jadi di sini bisa kelihatan itu banyak sekali hal. Nah, ini banyak orang berkerumun di sini ya Mas, kumpul-kumpul. Saya sempat lihat ini Dok. Jadi ada waktu di WHO itu penyebaran ada yang klaster, ada juga yang community atau apa aja. Jadi community itu mungkin ini ya seperti di gambar ya. Betul. Jadi orang mungkin berkumpul di satu tempat untuk rekreasi lah, atau mungkin komunitas yang sedang ngumpul-ngumpul bareng atau lagi di kafe atau kerja, itu masuk komunitas ya? Iya betul, seperti kemarin kayak di India sempat meledak itu kan karena ada festival ya keagamaan di sana. Kemudian ya disitulah jadi awal dari meledaknya itu kasus ya. Kemudian kalau kita ini di Indonesia ini meledak karena mungkin kemarin kan sempat liburan ya Mas ya. Libur panjang, saya lihat orang-orang banyak liburan nih ya ke tempat-tempat pariwisata, tempat sampai apa ya? Tuh udah rame betul, sampai kerumunan bahkan sudah
diumumkan jangan mudik nih, tapi Iya, tetap betul. mudik. Bahkan garis ini aja sampai jebol ya katanya ya, Iya. penyekatnya ya, Iya. yang Jadi- jangan mudik jebol. Jadi orang-orang ini sangat susah ya betul, di untuk di infoin atau diberikan informasi untuk kesehatannya dia tuh sangat sulit sekali. Padahal ini untuk kepentingan dia sendiri dan keluarganya nih, Betul. ya kan? Iya. Tapi karena dia mungkin ingin ketemu keluarga, ingin berekreasi, ya, ingin kemana ya. Iya. Nah, karena punya tujuan ini, ya, yang dia utamakan daripada kesehatannya. Gitu. Makanya kalau kita mau mengutamakan kesehatan, ya ikutinlah yang telah pemerintah umumkan, ya, protokol kesehatan, ya. Kalau jangan mudik ya jangan mudik, ya, jangan kemana-mana, ya, karena kan virus ini kan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, dan yang membawa kita, ya, karena kita sebagai sel inangnya, ya kan. Iya, Nah, makanya itu ya janganlah ke tempat-tempat ramean, ya. Apalagi kalau misalkan kita pun harus setiap hari kan belanja ke pasar juga ya Mas, Iya. ya. Nah, pasar itu kan tempat yang sangat ramai, ya, berkumpulnya orang juga, ya. Nah, di situ juga sangat risiko untuk penularan. Kenapa? Di situ kan pertukaran uang kan tinggi, ya. Ya, saya kalau orang belanja pasti di pasar kan pakai uang, ya. Iya. Jarang pakai online Pakai digital. handphone, ya. Nah, betul. Uang digital gitu. Betul. Sekarang kan masih belum, ya. Tapi kalau masih di luar negeri sekarang sudah, ya. Kalau di Indonesia belum banyak diterapkan. Mungkin paling kalau kita belanja online aja, ya. Iya. Nah, kalau di pasar kayak belum bisa untuk belanja online. Nah, mungkin kalau ada pemerintah memberikan ide belanja online untuk di pasar, itu lebih bagus. Jadi mengurangi pertukaran uang, Mas, gitu. Karena uang ini saya kira sangat besar juga untuk penyebarannya, gitu. Karena dari satu tangan ke tangan yang lainnya, ya kan, Ya, untuk sehari itu berputar tuh uang berapa puluh orang megangin duit putar semuanya ya. betul. Kalau masalah belanjaan pasar kan nggak muter-muter, ya. Iya. Kita misalnya mau belanja sayur, ya paling dari pengepul masuk ke situ kita bawa, ya Iya. kan. Cuma Terus- uangnya itu ya. Nah, ternyata. kalau yang bahaya uang itu yang saya rasa, karena sebagai alat pertukaran barang kan uang. Nah, di sini sangat tinggi sekali. Saya rasa lebih baiknya, lebih bagusnya pertukaran uang itu lebih bagus ke arah digital, gitu. Kenapa? Karena itu akan mengurangi juga untuk penyebaran COVID-19, ya. Iya, Saya rasa begitu. Ya. Sekarang sih sebenarnya kalau orang beli makanan kayak kita tadi saya beli sarapan nih. Sarapan di restoran rumah makan Padang. Sarapannya berat banget saya. Betul, betul. Pas saya bayar, ternyata uang saya kan ketinggalan. Tapi Iya, saya baru betul, ngeh, betul. oh ternyata saya ada uang digital nih Ya, yang betul. di handphone saya. Betul, Jadi betul. mereka rata-rata kan udah pakai ada yang GrabFood, GoFood dan macam-macam, ShopeeFood itu sudah ada. Jadi saya pakai itulah. Nah, Ternyata bisa, dan itu ya membantu sebetulnya, Dok, iya, ya, betul. mengurangi itu juga ya. Membantu penyebaran. sekali. Oke. Nah, ini Dok, jadi kita akan lanjut lagi. Tadi dokter bilang virus ini akan masuk ke dalam tubuh kita ada reseptor ya, Dok, ya. Iya. Jadi mungkin nanti di slide bisa diperlihatkan. Jadi ada cara gimana tuh caranya, tadi kan sudah banyak sekali cara virus itu Iya, masuk. Dari kerumunan, dari klaster di mana, sampai sekarang pun tetangga saya di Satgas, saya baru terima laporan lagi tadi, ada beberapa keluarga tuh sudah positif lagi, Dok. Jadi iya. sudah di antigen, sudah di PCR tuh ternyata banyak ada Iya. ada daftar namanya lagi kan. Iya, di tempat saya biasanya memang aktif tuh. Iya, betul. Iya. Biasanya kalau satu orang di keluarga itu sudah kena dan dia tidak merasa ada gejala, pasti keluarga yang lain akan kena juga. Dan itu karena sangat cepat. Iya, Hitungannya itu beberapa Jadi menit memang aja. harus bisa menahan diri lah intinya ya. Jadi Betul. biasanya mungkin di tempat saya tinggal sholat subuh kan kita masih bareng walaupun memang dikasih jarak, cuman mungkin ya tadi pegang-pegang pintunya lah atau apa ya, jadi Handle tetap pintu rumah, tetap bisa ya. tertular dari segala Bisa, cara apalagi ya. alas kaki, sepatu yang kita pakai, ya, baju yang kita pakai, Iya, mungkin kacamata, terhirup, masker, masuk ke- ya. ini akhirnya kena juga. Jadi benar-benar harus diperhatikan sebetulnya, Dok, ya. Betul. Belum lagi nih Mas, yang punya peliharaan hewan. Nah, Oh ya, sekarang kayak kucing tuh banyak banget. Dok. kayak kucing berkeliaran di mana-mana ya Dimana Mas. Setiap ada makanan tiba-tiba Betul. datang dari blok berapa tiba-tiba datang Iya, lagi. atau itu Nah, kucing dia. siapa ya? Kucing Iya. tetangga atau kucing Tetangganya mungkin kucing keluarganya lagi diisolasi juga betul, kan. Nah, betul. itu agak ngeri ya sebetulnya. Iya, jadi takutnya itu kucing peliharaan nggak taunya orang yang punyanya kena nih COVID-19. Iya. Otomatis hewan peliharaannya kena nggak Mas? Kemungkinan besar kena.
Dia ya. minimal dia pasti akan membawa lah ya virus Betul. ya. Iya, Oh, dia akan membawa carrier ya. Dan dia kalau berkeliaran di tetangga satunya yang lainnya, takutnya ya si hewan peliharaan ini akan menularkan juga ke orang yang lain juga. Jadi susah sih semua untuk menahan dia nggak sampai ke kita tuh susah sekali, Dok. Pada saat ini kan hewan tidak mungkin kita lakukan swab tes antigen. Iya, belum ada. Ada nggak? Nanti yang ada berkumpul nih hewan-hewan melakukan swab tes antigen, PCR semuanya ya. Belum ada Nggak sih mungkin ya. Makanya saya seperti kucing dan anjing ini kan sangat banyak sekali dipelihara. Waktu di awal ini, Dok, COVID, kita mau tes antigen, rapid dulu antibody, pasti ditanya sama petugas, ada hewan peliharaan nggak? Pasti suka tanya gitu ya, Dok. Mungkin karena ini ya, Dok ya. Karena hewan peliharaan itu salah satu memang yang si carrier pembawa si virus juga lah ya, berarti ya. Iya. Oh, jadi harus tadinya sih peneliti ini kemungkinan tidak hewan menularkan. Tapi karena mungkin saya rasa karena virus COVID-19 ini sudah bermutasi dan dia lebih pandai ya untuk menularkan ke semua benda, baik benda hidup dan benda mati. Nah, saya rasa hewan peliharaan pun juga dia salah satu menularkan juga, bisa membawa virus COVID-19 ini ke semua orang. Ini, Dok, salah satunya seperti saya mau bisa dikit tentang seperti kita pernah tahu virus dengue ya, demam berdarah. Oh iya. Itu yang membawa nyamuk. Ya, nyamuk sekecil itu bisa membawa virus. Betul kan? Betul. Nah, kita nggak tahu apakah si nyamuk bisa nggak membawa virus COVID-19. Nah, itu belum ada penelitian yang lebih lanjut. Iya, kemungkinan mungkin ya kalau dia ngisep darah yang orang kena COVID-19 terus dia ngisep darah kita lagi itu, dia masukin cairannya juga kan. Kemungkinan akhirnya pindah. Ya, kita tapi belum ada penelitiannya. Betul, itu masih para ahli peneliti masih meneliti lebih lanjut ya, karena untuk peneliti itu harus butuh waktu yang betul-betul lama dan tepat gitu. Iya, makanya kita sangat takut sendiri. Kok bisa yang sudah pakai protokol kesehatan tapi tetap kena? Bisa juga dari hal-hal sekecil itu yang kita tidak tahu ya, bukan hanya nyamuk tapi lalat juga bisa. Lalat dia kemana-mana makanan yang bekas punya sudah terpapar makanan, sudah terkena COVID-19, dia nemplok ke makanan kita makan, udah COVID-19 masuk ke dalam mulut kita. Betul kan? Iya, Dok ya. Betul nggak? Iya. Makanya hal-hal sekecil gitu kadang tidak terpikirkan, tapi bisa risiko-risiko itu bisa untuk menularkan gitu. Betul. Jadi ini salah satu dari 1001 cara si virus itu ke tubuh kita ya. Iya, dari hal yang paling besar sampai hal terkecil pun dia bisa terpikirkan pun betul. Itu bisa dari sana ternyata. Bisa, Mas. Nah. Oke ya, Dok. Tadi dokter di awal sudah akan menjelaskan tentang kita ada reseptor di tubuh kita yang membuat si virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita gitu, Dok. Nah, jadi bisa agak dijelaskan sedikit, Dok, tentang itu, Dok. Oke. Jadi cara COVID-19 masuk ke dalam tubuh itu ke dalam tubuh kita, yaitu ada satu jalan pintu masuk, Mas. Ya, satu jalan pintu masuknya yaitu reseptor S2. Ya, reseptor S2 ini apa? Yaitu reseptor angiotensin converting enzyme 2. Ya, dimana sifatnya biasanya untuk membantu ya tekanan pembuluh darah kita, mengatur tekanan pembuluh darah kita yang bersifat sebagai vasokonstriktor atau mengecilkan pembuluh darah ya. Beda dengan ACE ya. Jadi kebalikan dengan ACE. Kalau ACE itu angiotensin converting enzyme juga ya. Itu bersifat vasodilatasi atau melebarkan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita itu bisa melebar, bisa nama lebar itu vasodilatasi, bisa mengecil itu vasokonstriktor. Apabila kita di ruang dingin ya sekali, itu kan kita kelihatannya putih pucat ya, pembuluh darah kita hampir pucat gitu ya, nggak ada. Itu pembuluh darah mengecil. Vasokonstriktor ya, itu yang oksigen agak-agak berkurang lah ya. Betul. Jadi yang itu yang bekerja yaitu S2 reseptor. Kemudian kalau kita di tempat hangat, panas ya, kita sauna atau apa, itu agak merah ya. Nah, merah kan. Apalagi kalau orang lagi marah nih, merah semua. itu pembuluh darahnya kebuka semua. Iya, vasodilatasi. Iya. Betul dong kalau kita marah-marah. Enggak juga, Mas. Ya? Tapi ada beberapa yang
mengecil juga. Oh, Karena oke, kan oke. jantungnya kerjanya keras, ya kan? Iya. Nah, mau nggak mau di bagian lain mengecil, di bagian lain membesar Oh, gitu. oke, iya, Nah, ngeri. gitu. Bagus. Ada ini untuk keseimbangan pembuluh darah, mengatur tekanan di sini Oh, sifatnya. itu yang reseptor itu terkait itu ya, Dok? Berarti Iya, ya? betul, betul. Nah, Oke. makanya pentingnya reseptor S2 ini ya salah satu yang punya andil besar nih terhadap penyebaran virus COVID-19 ya. Oke. Dan reseptor S2 ini banyak ditemukan ya di saluran nafas kita ya, seperti Oke. di paru-paru ya. Hmm. Kemudian di saluran pencernaan juga ya, di usus ya, kemudian di jantung, ginjal, dan di pembuluh darah. Ada terutama banyak ternyata arteri. reseptor ini, Dok, ya, Iya. posisinya. Nah. Jadi organ-organ tersebut yang kemungkinan akan yang menerima si COVID itu masuk ya, Dok, ya? Iya, jadi Dari si reseptor COVID-19 ini juga tahu, pandai ya. Dia menginfeksi organ-organ vital kita, organ-organ yang penting. Nah, kenapa? Kalau si virus ini masuknya dalam jumlah banyak, viral load-nya besar, nah tubuh kita akan terjadi viremia atau sepsis ya. Oke, Mungkin iya. Mas pernah dengar sepsis atau viremia ya. Iya. Nah, sepsis atau viremia ini di mana tingkat infeksinya yang cukup parah ya, karena viral load yang masuknya melebihi jumlah yang harusnya tidak masuk, sehingga imun kita atau daya tahan tubuh kita tidak bisa melawan lagi gitu, mengakibatkan terjadinya kegagalan organ atau multiple organ failure. Udah kayak gitu ya? Nah. Udah inilah, Dok, ya. Wassalamualaikum istilahnya. Ya, dan menyebabkan kematian pastinya. Iya, itu udah pasti, Nah, karena udah makanya gagal itu organ. sewaktu tadi saya bilang prosesnya begini. Jadi sewaktu virus COVID-19 masuk ke reseptor S2, ya, dia akan masuk ke dalam sel, ya. Nah, sel itu nanti dia akan melakukan seperti kayak gini, replikasi, duplikasi. Dia melepas RNA-nya ke dalam sel itu supaya sel menginisiasi untuk menduplikasi si virus COVID-19 ini, ya. Oke. Tapi dia tidak diduplikasi supaya lebih banyak diduplikasi si virus COVID-19 ini di dalam satu sel itu. Nah, apalagi kalau sel-sel yang lain juga lebih cepat, dan ini hitungannya cuma beberapa menit sampai detik ya. Sehingga kenapa penyebarannya sangat cepat? Saat virus masuk udah menginfeksi, dia akan menyebar. Nah, masalah orang nanti itu ada gejala dan tidak ada gejala, itu tadi balik lagi. Nah, seberapa banyak ekspresi S2 yang ada di dalam tubuh ya, dan seberapa banyak antibodi atau imun yang bisa melawan untuk mempertahankan ya, supaya viral load-nya nggak terlalu banyak ini di dalam tubuh. Nah, inilah yang harus diperhatikan supaya orang ini ada nggak nih gejala atau tidak ada gejala ya. Oke. Nah, makanya kalau viral load-nya terlalu tinggi, kebanyakan pasti orang akan timbul gejala. Nah, gejala-gejala yang paling awal biasanya demam, betul ya, demam, panas, batuk, pilek ya. Terus kemudian sampai hilang indera penciuman. Agak banyak kan, ya. sampai diare. Nah, sampai diare. Sampai mual. Kenapa? Karena menyerang di saluran pencernaan. Oh, Nah, iya, saluran tadi ada di pencernaan, pencernaan iya. ya. Yang tadi saya katakan, saluran oke. pencernaan ini ada reseptor S2 tadi juga sama. Jadi kalau kita makan, salah makan apa, ya bisa juga ya si COVID-19 ini masuk dalam saluran pencernaan, dan dia di situ menyebabkan Sampai, infeksi. Kalau nggak salah kan banyak, Dok, terakhir itu gejalanya juga orang yang dirasakan dia ngilu tuh. Di semua di tulangnya Sendi-sendi tuh, pegel. ya. Itu mungkin kan di peredaran darahnya itu juga ya. Jadi Nah, iya, semuanya. itu kalau sendi-sendi ngilu, ya itu ekspresinya di pembuluh darah banyak kan. Karena pembuluh darahnya, karena kalau sudah diinfeksi oleh si COVID-19, pembuluh darah otomatis akan banyak mengalami nanti shock gitu ya, shock pembuluh darahnya, kegagalan, di mana terjadi shock hipovolemik. Jadi pembuluh darahnya itu darahnya melebar, kemudian darah plasmanya itu akan keluar ke pembuluh darah, ke jaringan ekstraseluler, bukan ke interstisial lagi gitu. Bahkan saya sempat dengar itu mereka tuh bilang sampai kayak ngerasa tulangnya tuh sendinya mau lepas, jadi bener-bener ngilu, sakit. Iya. Kok bisa begitu ya? Oh, Iya, karena vaskularisasinya ke tulang itu akan kurang. Jadi nutrisi oksigen itu akan dihambat oleh si COVID-19 ya. Karena dia akan itu tadi cara kerjanya. Jadi di pembuluh darah itu aliran darahnya akan diperlambat. Gitu. Dengan alirannya diperlambat, otomatis nutrisi oksigen nggak nyampe ke sana. Makanya seseorang rasanya lemes, demam, pegel, ini sendi-sendi sakit tulang, bahkan nih ya, jantungnya pun juga
nggak enak. Kadang tensinya bisa tinggi mendadak atau bisa rendah mendadak. Ngeri ya, jadi Bahkan arrhythmia ya, jadi nggak stabil. Betul, gitu ya? nggak stabil, betul. Jadi orang yang terinfeksi COVID-19 kadang nggak ada gejala tapi tensinya nih naik turun. Kenapa nih? Padahal nggak ada rasa apa. Nah, itu hati-hati. Ya, bahkan ada yang jantungnya juga deg-degan ya, berdetak kencang gitu. Nah, itu juga hati-hati. Bahkan yang tadi saturasi tahu-tahu menurun mendadak nih. Ya langsung meninggal yang sangat cepat sekali yang Mas bilang 3-4 hari langsung meninggal, happy hypoxia ya. Nah itu ya sangat cepat sekali itu. Saya semakin banyak dengar semakin parno dok jadi. Nah kayak tadi, makanya itu kalau terjadi hypoxia berarti dia selain menyerang paru-paru, jantungnya juga diserang gitu, lebih sangat cepat di situ. Makanya mungkin banyak orang yang merasa waktu dia diisolasi atau sudah terkonfirmasi positif sedang isolasi mandiri, tiba-tiba memang ada beberapa laporan ya, saya dengar informasi kayak ntar berdebar, saya tiba-tiba hilang lagi, nggak tanpa sebab sesuatu, tiba-tiba berdebar sendiri jantungnya kayak biasa lagi. Jadi emang tadi dokter bilang kadang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun sendiri, jadi memang nggak stabil jadi ritmenya ya. Iya, jadi shock COVID-19 ini kalau sudah menginfeksi dan viral load-nya jumlahnya sangat banyak sekali dalam tubuh kita, dia bisa menyebabkan shock tadi saya bilang, yaitu baik shock hipovolemik atau shock kardiogenik. Kalau shock kardiogenik itu jantungnya bisa shock berhenti. Nah itu yang menyebabkan. Itu salah satu orang yang mungkin belum pernah tahu dok, karena selama ini kan orang tahu COVID itu kan menyerangnya paru-paru ya. Betul. Jadi cuma paru-paru, kalau saya berdebar mungkin ini pikir utang belum bayar lah, tagihan belum bayar. Jadi mereka menyepelekan, tiba-tiba dia berdebar, berdebar. Cuman mereka nggak berpikir seperti itu. Jadi antisipasinya mereka pun jadi nggak tahu nih harus kayak gimana. Tiba-tiba langsung dibawa ke rumah sakit, udah anfal atau apa ya. Udah lewat gitu ya cepatnya. Makanya kalau kita dengar kata shock aja, kalau dengar suatu keluarga kita mengalami kecelakaan atau mendadak meninggal, kita shock kan Mas, betul nggak? Kaget. Sama tubuh kita kalau mengalami shock, kita akan cepat jatuh, ngedrop. Bahkan kalau nggak penanganannya cepat dan tepat, udah langsung lewat gitu Mas. Makanya ini sangat berbahaya sekali COVID-19 ya. Orang jangan sampai menyepelekan COVID-19 ya, walaupun merasa mungkin belum ada gejala, belum apa-apa ya. Tapi kalau sudah ada gejala ya itu yang bahaya. Kenapa dia nggak ada gejala? Ya karena viral load yang masuknya itu masih sedikit jumlahnya. Atau mungkin memang si daya tahan tubuh atau imun si orang yang diserang itu bagus, jadi kuat. Jadi nggak sampai terjadi viral load yang terlalu banyak tadi ya dok ya. Masih bisa dihandle sama si sel darah putih atau tentara tubuh kita itu ya dok. Betul. Sehingga ekspresi S2-nya nggak terlalu banyak. Jadi kalau beberapa penelitian banyak ya. Sudah peneliti menemukan beberapa obat supaya mengurangi gimana reseptor S2 tidak banyak diekspresi di beberapa organ gitu ya. Ya ada beberapa sudah, salah satunya kalau dulu kan kita pernah dengar chloroquine, kina. Itu untuk malaria sebetulnya ya. Ya, tapi itu sebenarnya tidak terbukti sih untuk mengobati COVID. Nah, cuma dia hanya mengurangin aja supaya si virusnya tidak masuk ke dalam tubuh terlalu banyak. Tapi bukan mengobatin, bukan membunuh si virusnya, tidak gitu. Hanya mengurangi supaya virus load-nya nggak terlalu banyak aja. Kembali ke ini tadi dokter ngomong kan kita tadi dibagi dua, jadi orang sudah terinfeksi ada yang dengan gejala, ada yang OTG istilahnya, orang tanpa gejala ya. Nah, betul. Nah, jadi tadi ternyata sudah dijelaskan juga sama Dr. Sugi. Ternyata yang OTG mungkin dia viral loadnya tidak terlalu banyak atau memang daya tahan tubuhnya bagus, jadi tidak sampai keluar gejalanya. Sedangkan orang yang dengan gejala sampai dia dikasih alat bantu nafas atau apa itu memang dia viral loadnya sudah terlalu banyak, tubuh kita nggak bisa menahan lagi ya. Betul. Akhirnya parah gejalanya sampai harus dirawat di ICU dan macam-macam ya dok. Nah dari dua nih dok, OTG sama mungkin bisa di slide bisa ditampilkan ya informasinya. Di situ ada kelihatan tuh di slide bisa dibantu ya. Jadi antara OTG sama yang tanpa gejala ya. Yang di sini bisa dilihat. Jadi di sini ada pilihannya tuh cuma dua ternyata ya dok ya. Iya betul. Itu kok nggak yang meninggal atau tutup usia ya, atau dia kembali sehat lagi. Betul. Ya jadi ternyata orang yang sudah terinfeksi baik ada gejala ataupun tidak ada gejala atau kita pun nggak tahu ya, kemungkinan atau tutup usia ataupun akan kembali sehat. Iya. Gitu dok. Iya, jadi gini Mas, orang yang tadi dengan gejala ya, kalau dia
tanpa komorbid ya atau dengan komorbid. Ini yang menyebabkan dia tutup usia atau meninggal ya. Nah, jadi kalau orang dengan gejala tanpa komorbid kemungkinan ya bisa kembali sehat. Kemungkinan ya. Itu lebih besar, kemungkinan untuk kembali sehatnya lebih besar orang dengan gejala tanpa komorbid. Nah, tetapi kalau orang dengan gejala tetapi ada komorbid ya. Komorbid itu artinya penyakit penyerta atau penyakit sebelumnya sebelum dia terkena COVID-19 ya. Mungkin hipertensi, sakit jantung, atau betul. Misalkan ada kencing manis ya, darah tinggi ya, osteoartritis, sakit tulang ya, atau autoimun atau kanker dan sebagainya. Nah, itu adalah penyakit-penyakit pemberat ya. Nah, kenapa? Karena sudah ada infeksi, ditambah lagi ada penyakit dahulu. Jadi istilahnya ada komplikasi. Ya, apalagi kita tahu si virus COVID-19 ini menyerangnya ke beberapa organ, ke seluruh tubuh. Bukan hanya satu organ. Orang sebenarnya tahunya kan cuma paru-paru, ternyata ini diserang. Ternyata paru-paru dia sangat cepat, penyerangan yang paling cepat, yang paling diserang paling cepat paru-paru. Di awal paru-paru. Betul. Karena paru-paru ini tempat reservoir dari virus COVID-19 ini yang paling baik dibandingkan organ lain. Nah, kenapa? Karena kan paru-paru kan kita kan bernafas ya, mengeluarkan gas CO2, menghirup oksigen. Nah, sewaktu kita bernafas mengeluarkan nafas, si COVID-19 ini kan virus ini juga ikut, dia masuk dan dia keluar. Sewaktu dia keluar, dia akan menginfeksi seluruhnya gitu, ruangan terpapar gitu. Nah, itu yang sangat cepat kenapa COVID-19 menyerang paru-paru, sehingga paru-paru mudah sekali dirusak sama dia. Tapi berarti nggak menutup kemungkinan, misalnya kan tadi di pencernaan ada ya dok, kita mungkin si virusnya itu kita beli makan atau ada di makanan, di makanan itu sudah ada virusnya, cuman dia belum aktif kan karena belum ada inangnya, kita makan melalui pencernaan, itu bisa juga nggak? Dia karena kita langsung masuk ke pencernaan nih. Iya. Itu bisa juga berarti ya dok ya? Bisa mas ya. Di pencernaan tadi ada reseptor S2 juga ya? Iya. Gitu. Ada. Ya, jadi makanya kan sudah diumumkan di awal-awal protokol kesehatan, salah satunya tidak boleh memegang mata, hidung, mulut, ya, telinga, lubang-lubang, jangan dipegang-pegang, ya kan? Karena tangan kita ini, ya, yang kena COVID-19 bisa masuk ke dalam tubuh kita kalau kita pegang-pegang ini, ya kan? Oke, iya. Oke, nah. Tadi saya semakin agak takut nih dok, semakin dengar banyak informasi. Jadi kok banyak banget, udah gitu ada yang tadinya cuma melalui pernafasan, melalui paru-paru, ternyata dari beberapa pintu masuk yang lain, celah yang lain juga bisa masuk nih si virus ini. Jadi semakin harus lebih waspada ya kita sekarang. Nah, tadi kembali ke yang OTG sama yang yang langsung. Yang kalau di komorbid tadi belum selesai ya. Jadi orang misalnya sehat, sembuh lah ya, misalnya yang komorbid ataupun yang OTG sudah sembuh lagi, dia sudah sehat. Itu kan pemulihannya nggak bisa langsung ya dok. Kemungkinan 2-3 bulan tuh dia akan merasakan cepat lelah juga atau apa. Itu ada kemungkinan nggak dok selama dia masa recovery atau 6 bulan atau bahkan 1 tahun kemudian dia akan terkena virus terinfeksi lagi? COVID-19-nya. Iya, biasanya kalau pasien yang sudah sembuh ya, sudah sembuh dari COVID-19, otomatis kan dia punya antibodi ya. Iya, betul. Nah, antibodi itu bisa melawan virus COVID-19 apabila dia mau menginfeksi lagi dalam tubuhnya. Ya. Nah, antibodi ini banyak para peneliti ya menemukan antibodi ini bisa bertahan berapa lama sih ya, gitu. Iya. Nah, tiap tubuh orang berbeda-beda antibodi ini. Iya, ada yang bisa bertahan mungkin 3 bulan, ada yang bisa bertahan 6 bulan, ada yang bisa bertahan bahkan setahun. Ya, ini beda-beda tiap orang ya, karena kondisi fisik orang satu dengan yang lainnya berbeda ya. Kita nggak ngerti apakah ini orang kondisi fisiknya fit nggak nih, ya, makannya nutrisi gizinya bagus nggak nih ya, olahraga nggak nih, jaga betul-betul kesehatan nggak nih. Nah, tapi kalau orang yang makanannya asal-asalan ya, tidurnya juga kurang ya, tidak pernah olahraga ya, banyak pikiran, stres. Nah, ini walaupun sudah sembuh dari COVID-19 kemungkinan bisa kena lagi. Jadi lebih mudah ya
Makanya kita harus jaga betul-betul kesehatan, apalagi sudah sembuh dari COVID-19 ya. Ya selain dari tadi ya nutrisi, makanan, pola hidup yang betul ya. Jadi, pola manajemen stres juga penting, Mas. Jadi bukannya orang sudah terkena COVID, dia udah ngerasa gue udah aman ini. Itu kemungkinan dia bisa terinfeksi lagi, Dok. Bisa. Nah, tadi orang yang sudah kena COVID terinfeksi. Cuma kalau misalnya, Dok, orang yang sudah terinfeksi COVID, kita mau divaksin boleh nggak, Dok? Okay. Atau ada larangan nggak, atau ada nanti akan berpengaruh nggak sama tubuh kita atau gimana? Oke, iya. Itu pertanyaan yang bagus ya, Mas. Ya. Jadi orang yang sudah sembuh dari COVID ya, punya antibody, boleh nggak sih divaksin lagi? Ya, saya jawab itu boleh ya, tetapi tunggu jeda waktu. Tidak boleh langsung. Jadi orang yang sudah sembuh nih, langsung besok mau divaksin nih, Dok, nggak boleh ya. Nah, paling nggak tunggulah waktu 3 bulan. 3 bulan. Nah, karena dalam waktu 3 bulan ini kan antibodinya dia kan nanti akan turun kan otomatisnya. Tadi saya bilang setelah orang terinfeksi COVID, antibodinya lagi tinggi nih ya. Kemudian nanti setelah 3 bulan itu dia akan turun antibodi. Makanya setelah 3 bulan orang yang sudah kena COVID boleh divaksin setelah 3 bulan. Tapi nggak akan berpengaruh ya, Dok, sama tubuhnya atau organ tubuhnya. Tiba-tiba nanti dia malah jadi sakit atau jadi apa, enggak ya, Dok? Harusnya sih tidak ya, karena kan vaksin kan memang sudah uji klinis, sudah diteliti ya, memang aman ya untuk tubuh kita untuk melawan dari COVID-19 ya, karena untuk meningkatkan antibodi yang tadi bilang saya lihat masih banyak nih, Dok, mungkin dokter bisa ngajak juga nih. Banyak orang yang masih takut divaksin. Jadi, mungkin dari saudara saya sendiri atau rekan-rekan sendiri, jadi masih ada beberapa orang yang mungkin mereka berpikir nanti saya kalau divaksin itu akan dimasukin benda asing ke dalam tubuh kita, betul. Benda hidup dimasukin ke dalam tubuh kita, dia nggak bisa bayangin, kayak takut sendiri. Jadi sebenarnya itu nggak bahaya, Dok. Nah karena vaksin ini kan sebenarnya satu zat antigen ya yang dilemahkan, dimasukkan dalam tubuh ya, si virus ini tadi ya. Kemudian si virus ini dimasukkan supaya tubuh kita mengenali oh ini si virus COVID-19, sehingga tubuh kita setelah mengenali antibodi akan membentuk antibodi. Hati-hati nih, ini ada virus namanya COVID-19 nanti akan masuk dalam tubuh kita. Dicatat langsung ya sama tubuh kita. Betul, dicatat. Karena setiap sel di tubuh kita itu punya memori. Iya, betul. Seperti punya chipnya ya, memori chip ya. Nah, memori setiap sel itu diinfokan. Oh, ini nanti hati-hati ada si virus namanya COVID-19. Ya, ini sangat berbahaya, bisa masuk ke dalam tubuh kita, menginfeksi kita. Apabila COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita, kita harus siap berperang ya. Siapkan senjata yang kita punya ya, seperti roket, granat, senapan ya. Ya, semuanya keluarkan semua yang kita bisa gitu loh. Betul. Artinya gitu. Jadi orang divaksin supaya perlengkapan perangnya itu dipersiapkan, jangan sampai antibodi kita tidur. Itu yang itu nggak bagus. Kalau antibodi kita tidur, kita punya antibodi, tapi antibodi kita tidak dilatih, antibodi kita tidur. Nah, itu yang bahaya. Sewaktu COVID-19 masuk menyusup, nah itu menyebabkan belum ada persiapan untuk perang gitu. Otomatis musuh sudah membakar dulu persenjataan kita, semua dibakar. Nah, kalau perang nggak punya senjata, udah habis gitu. Tinggal 2 hari 3 hari. Waalaikumsalam. Nah, itu makanya. Nah, tapi kalau dengan divaksin, otomatis persenjataan semua sudah disiapkan di garis depan, ya kan? Nah, otomatis kalau si COVID-19 benar-benar masuk ke dalam tubuh kita, nah senjata yang kita punya siap untuk melawan gitu. Iya. Nah, dan vaksin yang tadi virus yang dilemahkan ini, dia tidak bisa berduplikasi atau mereplikasi dulu. Ya, karena memang sudah di rekayasa genetik ya. Jadi sudah memang kan yang saya bilang orang divaksin apa takut, Mas bilang ini virus yang dilemahkan, antigen masukkan dalam tubuh jadi benda asing. Sebenarnya benda asing itu bukan begitu ya. Maksudnya dia memang dilemahkan supaya tubuh kita mengenali si virus COVID-19 ini, tapi yang dimasukkan ini, vaksin ini tidak bisa tidak mereplikasi, tidak membahayakan, tidak bisa berduplikasi ke dalam tubuh kita karena memang sudah direkayasa genetik. Cuma supaya dikenalin aja nih. Yang seperti ini masuk lagi, semua tubuhnya udah siap senjatanya. Jadi betul. Jadi nggak akan berpengaruh. Paling cuma demam sebentar udah hilang ya. Betul. Makanya kenapa orang yang divaksin walaupun kena gejalanya lebih ringan dibandingkan orang yang belum divaksin. Gitu aja.
Walaupun memang efek dari vaksinasi memang mungkin tiap orang berbeda-beda ya. Yang ada mungkin demam dulu, meriang itu lah, ada yang ngantuk banget ya. Iya. Itu memang beberapa gejala ya. Tapi sih itu respon tubuh lah ya, memang harus seperti itu ya ternyata. Betul, respon tubuh. Jadi teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu di semuanya se-Indonesia, jangan takut ya divaksin ya. Iya. Jadi jangan takut divaksin. Nah, yang sudah pernah terkena COVID pun tadi Dokter Sugi jelaskan bahwa kalau sudah 3 bulan itu sudah boleh lagi divaksin berarti ya Dok ya. Betul. Jadi nggak apa-apa kalau memang ada pendaftaran vaksin di daerah Anda, itu daftar aja dan ikut vaksinnya ya Dok ya. Betul. Atau mungkin di kantor itu ikutan aja vaksinnya ya Dok ya. Betul. Oke. Nah, kita kembali ke sini Dok. Tadi itu ternyata sekarang tambah parah kondisinya. Kemudian jumlahnya meningkat yang konfirmasi infeksi COVID, sedangkan kita tetap kayak mungkin dokter, saya ya mau kayak gimana pun juga kita tetap harus cari cuan ya Dok ya. Buat hidup. Jadi mau nggak mau aktivitas terus berjalannya. Jadi mau nggak mau kita tetap mungkin saya pakai protokol kesehatan, dokter lebih double lagi, pakai face shield, pakai pakai masker juga. Iya, karena saya sering bertemu pasien ya, sekali, dan life is go on, terus berjalan hidup ini ya. Jadi terus kita harus melakukan aktivitas sehari-hari. Life must goes on, kayak judul lagu ya. Lagu apa itu? Life must goes on. Jadi kehidupan tetap harus berlanjut. Nah, mau nggak mau kita harus berdampingan hidupnya sama si COVID ini ya Dok ya. Kita nggak bisa menghindar, nggak bisa ngumpet. Ya jadi ya tetap harus berjalan bersama-sama. Nah, mungkin ada satu cara nih, dokter mungkin bisa akan jelaskan gimana nih caranya supaya kita tetap bisa hidup berdampingan, kita tetap bisa beraktivitas, tapi kita tetap sehat, walaupun si virus yang masuk ke dalam tubuh kita masih tetap bisa melawan si virus COVID ini Dok. Gitu, gimana Dok? Tipsnya, caranya Dok? Ya, oke. Jadi saya ingin menjelaskan di sini ya, memang ada satu cara yang sangat ampuh ya, supaya kita bisa melawan si COVID-19 di masa pandemi COVID ini ya. Nah, yaitu salah satu caranya memang kita harus meningkatkan ya imunitas kita ya, meningkatkan imunitas kita supaya si antibodi dalam tubuh kita tetap siap siaga ya, dan mendidik, melatih antibodi kita supaya siap apabila ada virus masuk ke dalam tubuh kita, baik itu COVID-19 atau yang lainnya, supaya siap berperang ya, tidak mudah kita jatuh sakit. Nah, walaupun sampai ya mungkin terinfeksi ya, mungkin OTG aja ya, yang saya bilang tadi ya, mungkin terinfeksi tapi nggak ada gejala nih, tahu-tahu besok ya seminggu 2 minggu udah sembuh nih. Nah, kan banyak orang yang begitu ya. Nah, itu yang diharapkan begitu. Ya, itu dengan meningkatkan imunitas dengan bagaimana sih ya? Yang pertama yaitu harus atur pola hidup yang benar, hidup yang sehat ya. Nah, kemudian nutrisi gizi makanan yang kita makan itu harus betul-betul perhatikan yang mengandung vitamin, mineral ya, nutrisi yang seimbang ya, itu yang betul dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai cadangan atau pembentuk antibodi dalam tubuh kita setiap hari ya, itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita hanya hari ini aja kita makan enak, makan yang sehat-sehat aja, besoknya kita makan enak-enak yang nggak sehat, aduh. Jadi, itu kadang jadi ya benar-benar bisa harus ngontrol selama pandemi ini ada ya, kita kontrol diri ya Dok. Betul. Nah, terus ya jangan lupa juga olahraga ya. Walaupun kita stay at home, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Besok kita ada basket Dok, mau ikutan Dok? Hah? Ya. Besok kita mau main boleh, basket. boleh nanti ya. Jadi kita ya sengaja sih memang mau nggak mau olahraga, tapi walaupun olahraga yang ada kontak pun kita harus benar-benar jaga ya. Betul. Tangannya, hand sanitizer-nya, pokoknya harus benar-benar sering ya, nggak apa-apa lah demi supaya si virusnya tuh nggak mengurangi lah ya persentase ke dalam tubuh kita gitu. Nah, tadi kan banyak ya pola hidupnya harus diperbaiki, istirahat, manajemen stres, semuanya lah ya harus diperbaiki ya. Sebenarnya manajemen stres juga ya. Gizinya, nutrisinya. Saya juga mau jelaskan sedikit ya, selain olahraga, tidur yang cukup juga. Nah, itu dia tuh. Nah, banyak stay at home tapi tidurnya tidak berkualitas, tidurnya walaupun cukup tapi nggak berkualitas, atau tidurnya kurang juga nggak berkualitas. Karena lebih parah lagi, kerjaan belum kelar, belum betul. sampai malam masih kerja, aduh gitu. Iya, masih kejar target deadline ya Mas ya. Nah, itu kadang malah orang kerja di rumah malah tidurnya kurang, malah tidur di kantor tidurnya cukup, malah kebalikan kadang benar itu. Nah, kadang jangan sampai seperti begitu. Jadi kita harus bisa memanage
kita, dimana kita kalau memang jam waktunya kerja, kita harus kerja, ya. Dan kalau dimana jam waktunya untuk keluarga, ya untuk keluarga, ya. Kita harus bisa membagi-bagi. Jangan sampai kita campur aduk, ya. Waktunya untuk keluarga buat kerja, waktunya buat kerja untuk keluarga. Nah, itu campur aduk, ya, nggak boleh, ya. Jadi kita harus betul-betul bisa memanajemen, ya. Waktunya untuk kerja, ya kita kerja. Waktunya untuk keluarga, kita keluarga. Itu harus bagaimana kita harus pandai-pandai mengatur waktu kita, karena kita satu hari itu 24 jam, ya, dan kerja berapa jam, ya itu harus kalian bagi-bagi sendiri. Kerjanya bisa sampai 15 jam kali. Tidur cuma 3 jam dong. Nah, itu perjalanan. Nah, itu salah, ya. Makanya bagaimana harus bisa dimonitor, karena kan tubuh kita bukan robot, ya. Robot pun juga kalau kerja kebanyakan juga pasti akan cepat rusak. Nah, apalagi kalau tubuh kita kurang istirahat, kurang tidur, kerja terus, kerja dan kerja, itu akan membuat fisik tubuh kondisi kita akan makin turun. Nah, kalau kita sudah jatuh sakit, turun, kita yang rugi gitu loh. Ya, kan? Jadi imun kita turun, virus yang tadinya sedikit masih bisa dilawan, tiba-tiba dia malah nggak ada yang lawan lagi, udah. Karena saya ketemu beberapa kejadian, mungkin yang tadi berhubungan sama manajemen stres ya, Dok. Jadi dia itu masih sehat, masih biasa, tiba-tiba dia marah nih sama anaknya, sama keluarganya. Teriak-teriak sampai bener-bener marah. Tiba-tiba malamnya pas mau tidur langsung demam, besoknya demam tambah parah. Pas dicek langsung positif, Dok, ternyata. Jadi saya lihat beberapa, ternyata ini mungkin yang dokter bilang tadi ya. Dari dia jadi stres, mungkin jadi pintu-pintunya reseptornya jadi tambah kebuka, imunnya pas lagi turun. Ya udah si virusnya jadi menang banyak, ini dia lagi lengah nih. Iya, betul. Langsung banyak yang menyebar dan tiba-tiba gejalanya keluar langsung positif. Iya. Jadi dengan stres yang tinggi, tingkat tinggi, itu akan membuka banyak pintu, si virus akan masuk dalam tubuh kita. Intinya begitu, Mas. Jadi jangan sampai kita stres, ya. Dengan stres banyak pintu dibuka untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, imun juga akan turun. Nah, itu bahaya. Jadi dinikmatin aja lah ya, Dok, ya. Iya. Yang penting jangan lengah. Betul, jangan lengah. Oke, Dok, kita kembali ke sini tadi. Tipsnya ternyata kan ada banyak, tapi yang paling ampuhnya nih yang paling Dok belum keluar dari Dokter Sugi ini. Oh iya, lupa saya. belum dikeluarin sama Dokter Sugi. Iya nih. Yang paling ampuhnya caranya nih, imunitas kayak gimana nih, Dok? Meningkatkan imunitasnya, Dok. Oke, ya. Yang paling ampuh ya, yaitu kita harus betul-betul cari ya nutrisi yang bagus ya, atau suplemen yang bagus buat tubuh kita sendiri ya. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan ya, sesuai tubuh kita butuhkan, sesuai kondisi tubuh kita. Berarti harus kita nutrisi yang tepat buat tubuh kita sama pandemi ini ya, Dok, ya. Jadi kalaupun misalnya kita makan buah, makan sayur, cuman kita kalau ngitung-ngitung nih, ini berapa sih mineralnya, ini berapa sih vitamin D-nya, ini itu kan susah ya kalau di sayur kita nggak tahu. Betul. Tapi yang tepat itu seperti apa? Ternyata ada ya, Dok, ya. Itu apa tuh, Dok? Nah, ada nih, Mas. Jadi ada beberapa suplemen ya, banyak di luar sana suplemen yang kandungannya ada vitamin C, vitamin D, vitamin A ya, bahkan banyak mineralnya, zinc ya dan sebagainya, selenium. Ya, di sini kita bisa lihat satu produk yang cukup bagus yaitu klorofil, Mas, ya. Klorofil ini sangat bagus dari dulu sampai sekarang, ya. Kalau kita dengar kata klorofil, ini kan zat hijau daun. Betul ya, Mas, ya. Saya dulu waktu di biologi, Dok, saya lulusan biologi ya. Saya suka ngeliatin tuh penampang melintang, penampang klorofil. Itu bener-bener hijau tuh banyak banget di dalam satu lembar daun itu ya, Dok, ya. Betul. Jadi klorofil itu ya, Dok, ya. Ya, kalau kita lihat dari piramida makanan, dia adalah makanan paling atas. Zat hijau daun. Ya, pusat kehidupan ini di bumi ini dari zat hijau daun. Dengan adanya zat hijau daun ini ada makhluk-makhluk hidup yang lain, komunitas bahkan ekosistem yang sampai sebesar ini ya, di bumi ini sangat banyak karena berkat dari klorofil ini. Dia paling puncak malah posisinya. Jadi betul. Dia entah mungkin dimakan sapi atau kambing atau kambing dimakan manusia ya. Jadi itu yang paling atas malah dia. Jadi kalau kita lihat siklus dari rantai makanan, siklusnya muter gitu. Dan muter itu yang paling topnya yaitu zat hijau daun klorofil. Makanya itu di ekosistem ini harus ada zat hijau daun klorofil. Kalau zat hijau daun klorofil ini punah di bumi, nah itu kehidupan pun juga ditakutkan bisa punah juga, Mas. Jadi klorofil. Nah, Kelly memang sudah terbukti lah ya klorofil Kelly sudah berapa belas tahun sudah eksis sampai sekarang pun mungkin rekan-rekan yang suka TikTokan ya
pasti pernah ngelihat ya, klorofil itu lagi banyak dan memang sekarang lagi viral klorofil ini. Nah, mungkin nanti yang akan belajar pun bisa mendapatkan mudah sekarang dok kalau di Keling. Jadi di Keling itu kita ada aplikasi baru namanya Kmart ya. Jadi di aplikasi Kmart ini nanti akan lebih mudah untuk belanja dan itu jauh lebih aman mereka. Oh gitu. Ya, jadi mungkin produk-produk yang lain tanpa uang pertukaran ya Mas ya. Betul, tanpa jadi pakai pegang uang, tanpa harus pegang barang cari-cari atau gimana, langsung dikirim ke rumah nanti dong. Oke, jadi aman ya. Betul. Jadi aplikasinya nanti bisa di App Store atau mungkin di Google Play Store, itu di iOS itu sudah ada, nanti bisa di-download. Untuk belanja sekarang bisa digunakan menggunakan aplikasi itu dok di Keling. Oke, jadi salah satunya klorofil yang lagi banyak di TikTok nih dok. Udah lihat TikToknya belum dok? Oh, saya belum Mas. Belum ya. Jadi klorofil itu banyak yang memang ternyata dia bisa kayak membersihkan kulit. Setelah dia minum berapa waktu lah ya. Betul. Ada yang mungkin gangguan mah dan macam-macam dia minum rutin jadi karena agak di bagus. klorofil itu setahu saya memang banyak mengandung 60 jenis ya nutrisi di dalamnya ya. Salah satunya seperti klorofil yang Keling punya ini seri daun alfalfa ya Mas ya. Iya betul. Itu memang yang salah satu daun terbaik di dunia ya. Dan mengandung 4 kali lipat ya klorofilnya ya dibandingkan yang lainnya ya, betul. Tanaman lainnya. Iya, betul. Dan bahkan memang klorofil sangat bagus sebagai untuk detoksifikasi, penyeimbang, untuk menyuplai oksigen juga dalam tubuh kita. Ini butuh banget ya kalau orang lagi kena COVID. Betul. Oksigennya berkurang, menurun dengan konsumsi klorofil akan lebih banyak didistribusikan ke tubuh kita berarti ya. Betul. Oke, karena dia memang mirip dengan sel darah merah sih. Saya lihat tuh rumus kimianya itu. Betul. Iya. Oke, tadi klorofil dok. Apalagi dok suplementasi yang tepat untuk orang saat pandemi ini dok? Nah, kalau yang saya suka itu VCO. Soda VCO. Nah, soda VCO ini virgin coconut oil ya, dengan habatus sauda dan vitamin E di dalamnya ya. Betul. Nah, saya sendiri juga konsumsi nih Mas. Sama, saya juga. Ya, selama pandemi ini wajib dikonsumsi. Iya. Karena kalau tidak, aduh, sangat bahaya nih pandemi ini. Nah, kenapa sih saya suka? Ya, karena di dalamnya virgin coconut oil ya, minyak kelapa murni ya. Betul. Itu di sini sangat bagus sekali untuk menghambat pertumbuhan virus ya, baik bakteri dan jamur juga ya. Ditambah lagi habatus sauda ya. Iya, saya pernah dengar habatus sauda lagi diteliti di Amerika kalau nggak salah dok. Iya. Untuk kasus COVID ini juga sih ya. Saya pernah dengar, tapi belum selesai sih, sedang diteliti habatus sauda ini. Iya, sedang diteliti ya. Nah, jadi habatus sauda atau kita kenal biasanya jintan hitam ya. Iya, jintan hitam atau ya, black seed ya. Iya, betul. Bahasa Inggrisnya. Kalau di banyak makanan black seed dijualan di luaran itu orang untuk kesehatan. Betul. Nah, kalau diminum tuh panas dok di sini. Iya, biasanya kalau orang vegetarian, nah itu wajib tuh. Itu bagus memang ternyata ya. Biji-bijian itu bagus ya. Nah, black seed ini. Nah, virgin habatus sauda ini sangat bagus sekali untuk melawan dari COVID-19. Nggak taunya setelah diteliti ya, beberapa peneliti penemuan terbaru si habatus sauda jintan hitam ini dia dapat merusak ya membran dari si virus COVID-19. Ya, membran selnya dirusak sama habatus sauda. Ya, sehingga usia dari si COVID-19 ini nggak lama, jadi supaya cepat habis lah gitu. Walaupun dia masuk, takutnya menginfeksi dengan habatus sauda ini, dia akan cepat tidak banyak cepat hancur ya si COVID-19 ini. Jadi ini yang belum pernah konsumsi soda VCO sama pandemi ini rugi banget sebenarnya dok ya. Jadi ini sangat membantu sekali untuk melawan si virus. Apalagi kalau sudah masuk dalam tubuh, ternyata dia bisa membantu menghancurkan membran selnya ya. Wah, luar biasa banget soda VCO dari Keling. Dan kalau vitamin E-nya pasti ya untuk membantu imun juga ya. Oke, siap. Apalagi nih dok? Kita di sini ada beberapa lagi. Kemudian ada Kehani 5-in-1 ya mas. Nah, ini madu ini sangat bagus sekali ya, karena food suplemen yang kompleks nih ya. Dan bahkan Kehani 5-in-1 ini mengandung selain madu murni, royal jelly, ya, ekstrak buah kurma, delima, dan anggur nih. Ada 5 macam berarti isinya. Makanya namanya 5-in-1 ya. 5-in-1 ya. Nah, madunya itu madu murni ya, tambah royal jelly. Harganya pasti cukup mahal nih mas ya. Tahu saya soalnya royal jelly itu suka dijual terpisah. Betul. Itu harganya mahal banget. Waduh. Tapi sedangkan di Kehani 5-in-1 ini sudah ada royal jelly-nya juga ya ternyata. Betul. Ya. Murah dong ternyata sih. Iya, memang murah mas. Ya. Kalau apalagi kalau kita konsumsi sehari-hari bagus ya.
Nah, karena kandungannya kan karena kayak nifedipine berarti banyak mengandung flavonoid ya. Betul. Ya, Iya, senyawa flavonoidnya membantu meningkatkan antibodi ya, memenuhi nutrisi gizi tubuh kita juga ya. Nah, sangat bagus sekali untuk kesehatan sehari-hari ya. Oke. Jadi dia banyak mineral, banyak flavonoid, itu bagus banget ya. Bagus. Gulanya pun memang saya tahu tuh ada beberapa madu kan yang memang dia kayak ada gas, ada yang nggak ada gasnya. Jadi ternyata tuh ada enzimnya di dalam tuh, ada enzim lagi, dimana enzim itu ternyata dia mempunyai fungsi untuk memecah si gulanya jadi lebih kecil. Jadi penerimaan dalam tubuh kita tuh lebih mudah, lebih gampang terserap. Nah itu ternyata enzim itu yang berfungsi. Nah di keling ini ternyata dok yang saya pernah pelajari itu ada enzimnya yang tidak dihilangkan enzimnya itu dok. Nah, itu salah satu yang membedakan si madu kita dengan yang lain. Jadi penerimaan dalam tubuh itu akan lebih mudah, akan lebih cepat dan lebih diserap di sel itu lebih cepat sekali, lebih mudah di metabolisme. Jadi istilahnya nanomolekul ya. Nah, jadi mikromolekul, mikronutrisi mikronutrien ya. Mikronutrien yang lebih kecil. Ada tadi saya nemuin. Nah, kan ada makronutrien, mikronutrien, sehingga kalau makro akan diserap lebih agak sulit nih ya. Kalau mikronutrien, jadi sesuatu yang akan diserap oleh tubuh kita lebih mudah. Betul sekali. Gitu. Jadi akan lebih cepat manfaatnya buat tubuh kita pastinya. Nah satu lagi tadi di slide itu madu, sebelah itu ada propolis. Ini salah satu produk yang sama dari lebah nih dok. Oh iya betul. Jadi, propolis platinum bagus. Betul. Di keling juga ada propolis platinum. Lebahnya dari Brasil ya mas. Benar. Bisa dibantu dok. Propolis ini kira-kira kaitannya sama orang terinfeksi COVID ataupun sudah sembuh itu gimana dok? Oke, jadi propolis platinum ya bagus ya, karena dia dari lebah, air liur lebah ya dari Brasil, sehingga banyak mengandung juga flavonoid, terus mengandung juga senyawa CAP ya, caffeic acid phenylethyl ester ya. Itu sangat bagus sekali untuk melawan si virus juga ya. Makanya dikatakan antibiotik alami ya dok ya? Iya, antibiotik alami karena memang dari lebah kan alami ya. Betul. Tidak ada unsur-unsur kimia apa, memang dia dari alam kan. Betul. Lebah itu menghasilkan zat liurnya yang dinamakan itu propolis ya, dari air liur lebah itu. Nah, makanya dia juga mempunyai efek bisa membunuh bakteri, virus, jamur ya, parasit, sehingga dia dikatakan ya sebagai antibiotik alami ya, gitu. Jadi ini yang juga saya nggak pernah lepas, baru saya konsumsi terus. Kadang kita bicara begini pun radang udah nggak enak. Nah itu sudah radang jadi kayak panas, agak perih ya. Minum itu cepet banget ya. Jadi ada anti peradangan juga mungkin ya. Ada untuk antiinflamasinya di situ. Dan di sini juga sebagai imunomodulator mas. Wah ini yang penting ini malahan ya sebenarnya. Ya makanya kalau propolis ini cukup dites-teskan di bawah lidah ya. Itu memang rasanya agak pedes-pedes gitu ya mas ya. Iya. Akan terbiasa nanti. Saya kalau anak kecil memang kurang suka. Tapi kalau kita yang sudah dewasa akan terbiasa suka. Tapi dicampur madu nggak apa-apa ya dok? Campur madu nggak apa-apa. Beli aja lebih bagus. Ya. Jadi kalau ditaruh di bawah lidah, kalau kita lagi nggak enak tenggorokan, lagi batuk atau radang, tetesin aja. Nanti kan lebih akan berkurang peradangan tenggorokan kita, kan lebih enakan. Iya, gitu. Itu saya selalu standby di tas saya soalnya. Nah, iya. Oke, ya dok. Jadi sebenarnya banyak banget ya dok ya. Jadi manfaat dari beberapa produk ini aja ya dok ya. Jadi untuk menghalau si virus itu. Kalau bisa kita jangan sampai masuk dalam tubuh kita, tapi ternyata kalau sudah masuk ya mau diapain lagi ya? Mau nggak mau kita harus lawan. Nah salah satunya yang paling ampuh ternyata dengan menggunakan ini ya. Ini ternyata kuncinya. Nah ini adalah cara ampuh mas. Betul. Ya, ini yang saya meningkatkan imunitas kita nih. Benar. Nah jadi rekan-rekan semua, bapak ibu di rumah dan dimanapun berada, untuk mendapatkan produk keling. Sekarang apalagi kita banyak promo sebetulnya dok. Jadi kalau bisa dilihat di website, kenapa? Apa saja mas? Nah promo ini sebenarnya banyak, saya nggak hafal. Jadi kita sekarang kasih promo sebanyak mungkin untuk yang distributor keling. Jadi ada produk ini ada semuanya. Ada namanya promo gercep, gerak cepat. Jadi nggak tahu nih, kita tahu karena bulan depan sudah hilang lagi. Makanya dikasih nama promo gercep, gerak cepat. Nah
semua yang ada promo ini dan produk ini bisa didapatkan di stokis Keling, distribution center Keling di seluruh Indonesia. Dan sekarang akan lebih mudah karena kita juga ada aplikasi Kmart tadi yang saya bilang, Dok. Jadi kita ada aplikasi Kmart yang bapak-bapak, ibu-ibu bisa download di App Store, di Play Store, di iOS, itu semuanya ada. Tinggal download, nanti bisa tinggal diikuti langkahnya. Kalau memang ada apply-nya, mungkin bisa sama apply-nya. Kalau belum ada, kita bisa minta tolong distributor Keling untuk cara masuknya. Itu semuanya bisa dilihat di situ, kita bisa belajar di situ. Kita juga nanti, dokter juga akan jawab konsultasi di situ loh, Dok. Oh, oke, siap, ya, siap. Jadi nanti yang sudah masuk ke aplikasi tersebut pun akan dijawab langsung semua pertanyaannya sama Dokter Sugi, sama Dokter Arif, kemudian dengan saya sendiri. Jadi kita akan ada satu kolom di situ untuk konsultasi, Dok. Ya, jadi untuk konsultasi, jadi akan kita bantu kebutuhannya seperti apa, solusinya seperti apa di situ juga. Jadi semua akan lebih dipermudah sebetulnya di aplikasi tersebut, gitu, Dok. Ya. Oke, jadi tadi informasi sudah disampaikan semua sama Dr. Sugi. Kemudian ternyata cara ampuhnya sudah dijelaskan juga ya, Doknya. Ya, nah, kita akan ada pertanyaan nih, kita buka pertanyaan. Mungkin ada dari bapak-bapak, ibu-ibu yang akan bertanya. Mungkin tim bisa dibantu. Kalau memang ada pertanyaan masuk, nanti akan saya berikan ke Dr. Sugi untuk bisa dijawab. Ya, apakah sudah ada nggak pertanyaan yang masuk? Oh, sudah ada, sudah siap ya. Kayaknya banyak ya, Dok, yang mau nanya. Iya. Kita tadi menjelaskannya banyak detail. Betul. Ternyata sudah berjejer banyak yang mau nanya. Nah, iya, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini pasti hangat-hangatnya topik ini pasti banyak sekali pertanyaan. Nggak ngerasa udah hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun. Iya. COVID kok nggak hilang-hilang ya? Enggak. Saya rasa ini akan masih lama, Mas. Mungkin bisa 3-5 tahun ya. Nah, kita belum tahu. Ya? Nah, 3-5 tahun ke depan mungkinan masih ya. Kadang saya mikir kasihan nih anak-anak sekolah sekarang, sekolahnya di rumah nggak ngerasain main di sekolah atau gimana ya. Jadi ya itulah yang harus dijalani ya sekarang. Iya, karena kita harus membiasakan untuk ke depan, untuk memang harus mau tidak mau hidup berdampingan dengan si virus COVID-19 ini. Dan nanti mungkin ke depan si virus COVID-19 ini akan menjadi seperti orang flu biasa. Nah, tahu ya, Mas ya? Kalau memang semuanya sudah bisa tahan. Betul, ya. Jadi kalau memang semuanya sudah kena semua, nah jadi si virus COVID-19 ini akan menjadi flu biasa. Jadi orang akan bisa kena flu. Jadi sebenarnya herd immunity sih sudah terjadi ya, Dok ya? Betul. Jadi baik dia terkena langsung dari virusnya ataupun divaksin, itu dia sudah ada antibodinya kan. Jadi herd immunity sudah memang terjadi sekarang. Betul. Makanya itu herd immunity sangat penting untuk meningkatkan daya imunitas di suatu komunitas. Iya, gitu. Oke, sudah ada. Oke, pertanyaannya bisa ditampilkan di layar mungkin, tim. Oke, Dok, saya bacakan ya, Dok. Dari Lia Kanza, tanya, Dok, saya adalah alumni pasien COVID. Wah, ada alumninya loh. Alumni angkatan berapa nih ya, Kakak ya? Jadi, alumni pasien COVID dengan komorbid, sempat dirawat di ICU. Kemudian, alhamdulillah setelah lewat masa kritis, selama isolasi di rumah sakit, saya support dengan produk-produk Keling. Jadi ada propolis, VCO, Omega Squat, Chlorophyll. Nah, salah satunya tambah juga Ayu Asmo. Sekarang sudah sembuh. Pertanyaannya, apakah seseorang yang sudah pernah kena COVID masih ada kemungkinan kena lagi? Dan produk-produk apa saja yang untuk menjaga supaya tidak terkena lagi, Dok? Terima kasih. Sebenarnya tadi udah dijelaskan ya, Dok, di awal ya? Iya. Tapi nggak apa-apa ya, Dok? Nggak apa-apa. Kita jelaskan sekali lagi ya, Mas ya. Jadi apakah orang yang sudah terkena COVID-19 bisa terkena lagi apa tidak? Betul. Ya, saya jawab tetap bisa kena lagi. Ya, cuma risiko kenanya tidak akan separah seperti yang pertama awal. Ya, walaupun kondisinya dia jenis virusnya yang sama ya, bisa kena 2 kali ya? Iya, bisa. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah pernah kena, otomatis kan antibodinya sudah ada nih. Betul, ya. Bentuk. Nah, antibodi yang sudah ada ini kan yang saya bilang, antibodi itu bisa menurun dengan berjalannya waktu ya. Nah, dengan berjalannya waktu dia bisa menurun. Nah, mungkin dalam 3 bulan, 6 bulan atau setahun, antibodi dia akan menurun ya, gitu. Nah, supaya antibodi nggak menurun ya dibantu dengan produk-produk imunitas ya untuk meningkatkan kesehatan daya tahan tubuh seseorang ya. Nah, makanya itu orang yang sudah terkena sebaiknya ya tadi saya bilang 3 bulan vaksinasi lah
untuk meningkatkan antibody lagi ya. Oke. Kalau dia belum vaksinasi. Betul. Tapi kalau sudah vaksinasi ya udah nggak apa-apa. Ya. Ya tadi makanya mungkin terkait yang saya bilang sekarang itu orang entah sudah cuek atau jenuh atau apa, jadi kayaknya yang udah kena pun ya masa bodoh, aku udah pernah kena, jadi jadi dia mikir nggak akan kena lagi, ternyata memang masih ada kemungkinan. Iya, akan bisa kena lagi, kemungkinan itu akan bisa kena lagi terulang gitu. Makanya itu saya bilang nanti kemungkinan di 3-5 tahun ke depan si COVID-19 ini akan terbiasa orang, jadi seperti flu biasa aja. Ya. Nah, karena herd immunity sudah terbentuk di suatu komunitas itu, ya kan. Nah, saat ini kan herd immunity memang belum terbentuk sepenuhnya, menuju sana lah ya. Masih menuju ke sana, on progress ya, dalam perjalanan ke sana. Makanya itu orang udah pernah kena ya bisa kena, cuma tidak separah seperti dulu. Kalau tadi saya lihat Ibu Kansa itu sampai dirawat di ICU ya. Iya, kayaknya agak parah, ada komorbid dan dia sudah melewati masa kritis. Betul. Nah, kalau orang dengar tanda kutip masa kritis di ICU, biasanya sampai dipasang ventilator, alat bantu nafas. Sudah. Betul. Kalau orang sudah dengar tanda kutip ICU masa kritis, terus pasang ventilator, pasang ini itu, waduh, ini orang hidupnya udah 50-50 nih antara hidup dan mati 50% nih ya. Nah, berarti alhamdulillah ya bisa selamat ya dari lewati masa kritis ya, walaupun itu cukup berat ya sebetulnya ya. Nah, itu makanya jangan sampai terulang lagi ya. Makanya itu harus betul-betul menjaga imunitas di dalam tubuhnya dia itu. Tadi Ibu Lia Kansa ini tanya, Dok, produknya kira-kira apa, Dok, yang harus saya konsumsi selama saya supaya tidak kena lagi ya, atau tetap sehat? Nah, dia kan ada komorbid ya, Mas. Tadi saya bilang ya. Sesuaikan juga komorbidnya ya. Betul. Si ibu ini kan ada komorbid. Saya tidak tahu komorbidnya apa, penyakit penyertanya. Nah, sebaiknya pakai produk yang bisa mendukung juga untuk menjaga komorbidnya itu supaya tidak parah juga ya. Nah, karena kan banyak sekali suplemen yang harus diberikan ke ibu, terus juga dia punya komorbid itu juga pasti akan diberikan obat-obat dari dokter yang merawat dia juga. Nah, jangan sampai obat dengan suplemen itu juga jangan terlalu banyak juga, karena kasihan ya. Kalau seorang pasien sudah ada obat dari dokter, ditambah suplemen lagi terlalu banyak ya, kasihan ya. Nah, jadi harus benar-benar kita empirik atau seminimal mungkin obat-obatan ya, produk juga kalau bisa jangan berlebihan yang efektif, seefektif mungkin yang diberikan gitu. Nah, jadi kalau saya rasa klorofil ini sangat penting karena dia bisa dipakai dimanapun kapanpun. Jadi kayak tadi yang sudah dikonsumsi Ibu Lia Kansa kan dia sebelumnya ada klorofil, ada propolis, ada VCO, omega squat, sama ayu asmo. Jadi sebetulnya produk itu pun dilanjutkan sekarang pun itu nggak apa-apa ya, Dok? Ya, kalau dia udah terbiasa dengan produk itu nggak apa-apa, lanjutkan aja. Sama gitu. Mungkin tadi karena dokter bilang ada komorbid, tapi kita nggak tahu nih komorbidnya apa. Misalnya dia ada diabetes, ya berarti obat dari dokter yang diabetesnya dilanjutkan juga, ataupun dari Kelly kalau memang ibu ada diabetes bisa tambahkan dengan Ayubes ya. Kita gitu. Kalau dia ada darah tinggi ya tetap diminum konsumsi obat darah tingginya, dan dibantu mungkin bisa pakai gamat ekstrak gitu. Ya betul. Oke, jadi seperti itu ya Ibu Lia Kansa. Jadi produk yang tadi Ibu Lia sudah konsumsi bisa dilanjutkan. Nah, komorbidnya itu akan disesuaikan dengan produk suplemennya apa. Jadi misalnya ada darah tinggi tadi ya, Dok, bisa pakai gamat, ya bisa omega square dilanjutkan. Misalnya dia ada diabetes bisa ditambahkan dengan Ayubes ya, Dok ya. Jadi sesuai sama komorbid yang Ibu ada tadi. Oke, tadi dari Ibu Lia Kansa jawabannya agak lengkap nih, detail dari Dokter Sugi nih. Mudah-mudahan puas jawabannya. Oke, masih ada pertanyaan lagi kah? Yang dari ada lagi. Tadi kan katanya banyak ya, Dok. Ini harus kita pilih nih, Dok, kayaknya. Iya, betul. Oke, akan saya bacakan. Dari Ibu Siti Nur Arifah ya. Nur Arifah. Selamat siang, Dokter. Begini, Dokter, saya sudah habis suntik vaksin 2 kali. Alhamdulillah nggak ada efek apapun dengan saya. Nah, yang mau saya tanya, di blok sebelah rumah lagi banyak yang terkena COVID, Dokter. Bahkan saya disuruh ikut tes swab. Produk apa saja sebaiknya yang harus saya konsumsi untuk menghindari penyebaran COVID ini, Dokter? Terima kasih. Salam, Dokter Sugiarto. Oke.
Ya, terima kasih Ibu Siti ya pertanyaannya. Jadi Ibu sudah divaksin 2 kali nih. Betul. Dan tidak ada efek ya, ya memang bagus ya. Nah, terus kebetulan tetangga-tetangganya Lagi banyak kan tadi saya bilang tadi Nah, tetangga saya lagi banyak gitu. Nah, mungkin dia dalam satu RT itu, waduh, beberapa tetangga terkena COVID nih. Iya. Nah, karena kan jarak tetangga kan deket ya satu dengan yang lainnya. Padahal kan dia sudah divaksin ya. Nah, pasti ada kita was-was atau kekhawatiran ya. Waduh, nanti bisa nggak nih kena ke saya? Betul. Padahal saya sudah divaksin ya. Memang kekhawatiran itu memang pasti ada ya. Dan untuk terinfeksi ya kemungkinan tetap bisa ada karena kita bicara tentang vaksinasi ya. Orang yang sudah divaksinasi memang tubuhnya ada antibodi ya. Memang tubuhnya bisa untuk mengurangi risiko-risiko untuk terpapar atau terinfeksi dari COVID-19 ya. Betul. Tetapi bisa nggak sih kemungkinan untuk terinfeksi lagi? Ya, tetap bisa ya karena dari vaksinasi sendiri kan dia kan ada efikasinya. Iya. Tiap vaksin itu berbeda-beda ya. Seperti kemarin Sinovac efikasinya 65%. Oke. Ya, Gitu ya. AstraZeneca 70% ya. Nah, kemudian Pfizer sampai 95% ya. Nah, apa sih arti efikasi itu? Artinya efikasi ini untuk resiko meminimalkan kemungkinan berapa kali kita supaya bisa tidak terpapar oleh COVID-19 ya. Kalau efikasinya lebih rendah seperti Sinovac 65% ya, itu berarti kemungkinan terpaparnya 45%-nya masih tinggi dibandingkan tadi ya Pfizer 95%, terpaparnya kemungkinannya 5% gitu. Jadi kan sebenarnya masih bisa ya gitu. Tapi tiap vaksin kan berbeda-beda ya. Ada plus minus ya gitu. Nah, tiap perusahaan yang memproduksi, perusahaan farmasi besar ya, memproduksi vaksin juga berbeda-beda pastinya juga. Gitu. Jadi dia agak dilema mungkin ya dok. Dia sudah divaksin, tetangganya sekelilingnya lagi pada banyak COVID-19 yang konfirmasi. Kemudian memang setahu saya Satgas di setempat itu akan mendaftarkan supaya untuk di puskesmas kan gratis ya dok. Betul. Untuk di PCR atau di swab antigen. Jadi itu pasti akan didaftarkan di sana untuk dicek. Jadi untuk pendataan mereka supaya oh ini benar-benar positif ini enggak biar kelihatan. Nah jadi dia kayaknya sekarang harus di swab di mungkin ya kemungkinan di atau PCR di puskesmas nih dok. Nah tapi selama itu makanya dia khawatir produk apa ya dok yang harus saya konsumsi. Nah untuk selama ini dia jadi tambah parno kayaknya. Nah iya, walaupun dia sudah divaksin ya tetap untuk bantu produk untuk meningkatkan imunitas dia, antibodi dia supaya tetap standby ya apabila ada virus COVID-19 ya di tetangga-tangganya mau nyerang dia. Nah antibodi dia bagus nih, imunnya bagus sehingga si Ibu Siti ini tidak mudah terkena ya dari virus COVID-19 yang sudah mengenai tetangga-tangganya. Yang pasti 4 produk ini udah harus konsumsi. Nah, yang pasti 4 produk ini ya paling enggak minimal harus konsumsi Bu ya, seperti klorofil, VCO, propolis, kihani ya. Ini sangat bagus sekali Ibu konsumsi setiap hari karena ini sangat membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas Ibu. Betul. Jadi ini ya Ibu jawabannya tadi dari Susugi. Jadi 4 produk ini bisa Ibu konsumsi saat Ibu mungkin dikelilingi oleh orang yang sudah terkonfirmasi positif ya dok ya. Betul. Dan mungkin di Keling kan mungkin kalau memang Ibu sudah jadi distributor Keling mungkin tahu ada istilah konsep kesehatan cleansing, balancing, activating, dan defending dok. Betul. Jadi di Keling pun ada beberapa produk defending dok. Nah ini salah satu beberapanya ya kayak madu ataupun propolis, VCO itu masuk ke defending. Jadi kalau kita konsumsi defend daya tahan tubuh kita tuh akan ditingkatkan. Nah itu kan yang penting ya dok ya. Betul. Jadi itu bisa dikonsumsi. Mungkin ada tambahan yang lain kayak misalnya di Keling itu ada susu skim, ada kekoko, ada susu yang memang dia bisa meningkatkan imun kita juga. Nah itu bisa dikonsumsi juga berarti sama ibu ya. Iya betul. Jadi selain produk juga tetap lakukan protokol kesehatan di rumah itu sangat penting. Pola juga. hidup, protokol kesehatan yang penting ya dok ya. Betul. Oke sudah terjawab ya Bu ya. Sudah dengan lugas dan jelas nih dok jawabnya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Oh udah kita close cukup lah ya. Nanti mau kalau memang ada pertanyaan
nanti bisa di aplikasi Kemart boleh. Ya, betul, betul. Nanti di aplikasi Kemart akan ada pertanyaan juga di situ, bisa konsultasi juga di sana, dan nanti akan langsung dijawab sama Dr. Sugi, sama Dr. Arif, sama tim produk departemen, dan dengan saya sendiri. Jadi nanti bisa kita chit chat ngobrol di sana juga. Selain bisa belajar juga bisa konsultasi di sana. Oke, terima kasih semuanya Dr. Sugi, terima kasih banyak. Terima kasih ya Mas Dani. Sangat bermanfaat sekali ya informasinya. Terima kasih tim di studio sudah standby membantu kita hari ini, dan semuanya Bapak Ibu rekan-rekan di rumah semoga sehat terus ya, dilindungi Yang Kuasa, dan jangan lupa pola hidup sehat, protokol kesehatan, jangan stres ya Dok. Ya betul betul. Ya sehat terus, dan jangan lupa konsumsi suplemennya, ya itu yang paling penting, ternyata kuncinya tadi di itu ya Dok. Iya betul. Oke, akhir kata dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.